adik-adik. Apa kabar semuanya? Yes. Pada saat ini kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bernyanyi, bertepuk tangan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi tak ada lagi yang bermain-bermain. Adik-adik yang ada di rumah, ya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita angkat satu lagu untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Lagu yang berkata, Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Baik adik-adik, kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa sebelum memulai ibadah. Tuhan, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, adik-adik, saatnya kita akan bersorak buat Tuhan. Kita akan menari buat Tuhan. Kita akan memuji dan kita akan memuliakan nama Tuhan, ya. Mari kita angkat satu lagu yang berkata, ke gunung tinggiku naik-naik, mencari damai. Ya. Dan hanya di dalam Tuhan kita bisa memperoleh damai sejahtera.
Kayaknya ini adik-adik bermain kayaknya kurang semangat deh, ya. Apakah mungkin karena itu masih pagi, ya? Harusnya pagi-pagi itu kita harus awal dengan semangat, ya. Kita harus semangat menuju Tuhan, ya. Ya kan? Harus lebih semangat, ya. Kalau itu naik-naik bencana damai. Kita semua percaya bahwa kita punya satu sobat yang setia. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Yesus adalah sobat kita yang setia. Ada satu sobat yang setia.
lagi yang bermain, tak ada lagi yang ngobrol ya. Semuanya mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan mendengarkan puji-pujian pada saat pagi hari ini. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memakai Kakak Valon yang akan menceritakan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Roh Kudus yang senantiasa melingkupi atau menuntun, memberikan hikmat buat Kak Valon dalam menceritakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mau mencoba roh bercanda dan lain sebagainya, kami mau akan tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15. Adik-adik akan simak, nanti kakak yang membaca buat kita semua. Dalam hitungan yang ketiga kakak akan membaca 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kakak baca ulang sekali lagi ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kesalahan kamu juga, mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan orang. Kakak mau tanya, di sini ada yang suka marah-marah dan simpang dendam atau tidak? Coba jujur. Kalau ada yang suka marah-marah dan suka simpang dendam, angkat tangan. Siapa yang berani mengaku, angkat tangan? Ada ya, berarti ada. Iya.
Pasti semua orang pernah mengalami marah, dan semua orang pasti pernah menyimpang dendam kesalahan orang lain. Tetapi di sini firman Tuhan berkata, jika kita tidak mengampuni kesalahan orang, berarti Bapa kita di sorga juga tidak mengampuni kesalahan kita. Mau mengampunikah atau mau menyimpang kesalahan orang lain dalam hidup kita? Lebih baik yang mana? Mengampuni atau mengasihi? Pasti mengasihi itu yang disukai oleh Bapa kita di sorga. Tetapi kalau tidak mengampuni, maka dosa kita, kesalahan kita terhadap Bapa di sorga, Bapa tidak mengampuni. Makanya firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 26 dan 27, kakak akan baca, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27, dan janganlah berikan kesempatan kepada iblis. Ya, firman Tuhan bilang apabila kita menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam. Jadi kalau kita marah, ya boleh marah sih, siapa bilang nggak boleh marah. Marah itu boleh, tetapi jangan sampai matahari terbenam. Itu firman Tuhan yang bilang, bukan kakak yang bilang. Firman Tuhan bilang kalau kita menjadi marah, jangan sampai matahari terbenam. Berarti di situ kita marah boleh marah, cuma jangan marah sampai hari besok juga masih marah. Berarti itu nggak bagus. Tuhan nggak senang, Tuhan nggak suka. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita sebagai anak-anak yang disayang Tuhan. Anak-anak kecil itu paling berharga di mata Tuhan. Pernah dengar cerita nggak yang waktu ada seorang anak yang datang kepada Yesus, terus dilarang oleh murid-muridnya, terus apa yang Tuhan bilang? Apa Tuhan bilang gimana ya? Lebih baik jangan menghalangi anak-anak itu kalau nggak salah seperti itu. Kakak juga lupa ceritanya itu gimana. Terus lebih baik batu kilangan ikat pada leher orang itu dan buang ke laut. Itu firman Tuhan itu seperti itu. Coba nanti kakak akan mencari kembali kalau kakak kesempatan beritakan lagi, nanti kakak ceritakan itu ulang. Tapi di sini firman Tuhan bilang apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Terus ayat yang ke-27 berkata bahwa janganlah berikan kesempatan kepada iblis. Di saat kita marah, di situ iblis mencari kesempatan untuk mau datang mempengaruhi kita. Apalagi kita sebagai anak-anak disuruh orang tua, kita nggak mau ikut. Minta sesuatu kepada orang tua nggak mau kasih. Yang pasti kita marah di situ. Kita akan bertindak kepada orang tua. Di situ iblis mulai datang. Seandainya ini kail ada minta kuota di Bapak, terus Bapak nggak kasih kuota ini, pasti Kail kecewa. Dan di saat Kail kecewa, pasti di situ iblis ada perhatikan ini, iblis dari atas putar-putar, oh Kail ada marah-marah ini. Iblis datang mempengaruhi pikiran Kail, iblis datang mempengaruhi hati Kail. Makanya di situ Kail tinggal marah-marah. Makanya tetapi firman Tuhan bilang kalau kita marah, jangan sampai matahari terbenam. Kita baca lagi di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Ini tentang doa Bapa kami, doa yang Tuhan ajarkan kepada kita, doa yang Bapa kita, Tuhan Yesus kita ajarkan kepada kita. Oke, ayat yang ke-12 kakak akan baca buat kita semua. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Firman Tuhan bilang dan ampunilah kesalahan kami. Kita meminta kepada Bapa, Bapa mau mengampuni kita. Sedangkan kita nggak mengampuni kesalahan orang lain, gimana? Kita harus mengampuni dulu, baru bisa seperti yang terjadi di dalam ayat yang ke-12 ini, baru bisa Bapa mengampuni kita. Seperti ayat yang pertama tadi bilang, kalau kita nggak mengampuni orang, berarti Bapa juga nggak mengampuni kita. Kita mengampuni orang dulu, baru Bapa mengampuni kita. Kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Kita melihat Tuhan Yesus itu pada terakhir dia disalibkan dan dia akan mati. Apa yang dia katakan? Coba kita baca dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-24. Akan baca, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kenapa Yesus? Berarti kita harus patuhi contoh apa yang Bapa kita, Tuhan Yesus kita lakukan. Bayangkan dia dihukum, dia disiksa,
dia dicaci maki, dia diludahi, tetapi dia masih mengampuni kesalahan mereka. Kita juga harus ambil itu. Iya, ketika kita dihina, kita difitnah orang lain, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu yang Tuhan inginkan dari dalam kehidupan kita. Apalagi kita masih anak-anak kecil ini, kalau kita melakukan dari kecil, kita belajar melakukan yang baik, kita akan disayang oleh orang lain, orang-orang yang ada sekitar kita. Tapi kalau kita dari kecil, kita mau nakal-nakal, kita mau melakukan hal-hal yang jahat, berarti nanti kita dimarahi oleh orang-orang yang ada sekitar kita, terutama Bapa kita yang di sorga, akan memarah kepada kita. Kakak cuma mengajak adik-adik yang ada di masa pertumbuhan-pertumbuhan seperti adik-adik ini, memang masa-masa yang sulit, masa-masa di mana pikiran kita dipengaruhi oleh hal-hal yang jahat. Tetapi untuk itu kakak mau mengajak kita semua supaya tetap menjadikan Tuhan Yesus itu patokan dalam kehidupan. Karena firman Tuhan yang tadi bilang di dalam kitab Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-24 itu, Yesus masih mengampuni orang loh. Padahal Yesus itu disiksa, tetapi dia masih mengampuni. Kita harus belajar contoh itu daripada Yesus, supaya kita juga bisa mengampuni orang yang membuat salah kepada kita. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang kakak bisa ceritakan, bisa bagikan kepada adik-adik. Biarlah Roh Kudus yang menanamkan firman Tuhan itu, dan Roh Kudus yang membantu adik-adik mempraktikkan kebenaran firman Tuhan yang ada. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang ada, kami anak-anak-Mu Tuhan, boleh hidup bertumbuh, dewasa nanti di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Bapa, kami mau meminta Roh Kudus bersama-sama dengan kami dalam masa pertumbuhan kami, mulai dari kanak-kanak, remaja, pemuda sampai dewasa nanti. Tuhan, kiranya kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan kan sebagian dari firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita ada ayat hafalan nih. Ayat hafalannya di dalam Amsal 5 ayat 21. Coba adik-adik buka dulu Alkitabnya, dicari di Amsal 5 ayat 21. Udah ketemu belum? Kalau udah, kita baca yuk bareng-bareng. Pertama baca dulu ya. Karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Sekali lagi, sobat ditutup Alkitabnya, jangan ngeliat kanan kiri. 1, 2, 3. Karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Jangan lupa dikirim ke grup WhatsApp ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Pastinya cerita firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, biarlah boleh tertanam di dalam hati kita, di pikiran kita, untuk kita aplikasikan, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, pada saat ini kita akan mengakhiri, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu lagu yang berkata, kiranya Aku
Ya. Oke, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kini saatnya kita akan menutup ibadah kita. Kakak mengundang adik-adik semua bangkit berdiri, lipat tangan. Kakak akan berdoa buat tutup ibadah kita di pagi ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan di hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Semua itu karena anugerah-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak yang ada dalam bangku pendidikan mereka. Tuhan tolong mereka. Tuhan memberikan hikmat, kepintaran bagi mereka. Sehingga anak-anak ini Tuhan boleh bertumbuh besar, menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kami serahkan kehidupan anak-anak yang ada terus ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam pandemi COVID ini Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menjaga, melindungi mereka dimanapun mereka pergi, dimanapun mereka bermain Tuhan. Jauhkan dari celaka, sakit, penyakit, apapun yang mau menimpa anak-anak yang ada Tuhan, kami minta Engkau jauhkan. Kiranya tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan. Dan kami berdoa juga buat orang tua mereka dalam pekerjaan setiap hari. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Jika di antara anak-anak yang punya orang tua belum punya pekerjaan, Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan tolong membuka jalan, memberikan pekerjaan bagi mereka, supaya lewat pekerjaan mereka, anak-anak yang ada dalam bangku pendidikan, kebutuhan mereka boleh tercukupkan. Kami berdoa Tuhan, ini doa kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin.